Baik, kita lanjutkan kembali mata kuliah interaksi obat ini dengan subtopik ikatan antara obat dan reseptor. Jadi salah satu ikatan penting lainnya yaitu ikatan antara ion dipol. Ikatan ini eh, melibatkan dua hal, yaitu melibatkan kekuatan elektrostatik dan melibatkan muatan dipol, di mana kekuatannya itu lebih besar dibandingkan kekuatan ikatan dipol-dipol. Molekul-molekul obat di lingkungan sekitar reseptor pada mulanya ditarik oleh gaya elektrostatik yang mempunyai kisaran relatif panjang. Selanjutnya, bila molekul mempunyai bentuk yang sesuai untuk menempati tempat ikatan pada reseptor, maka ikatan-ikatan lain, misalnya ikatan yang bermuatan dipol, itu akan menyertai. Jadi ini terjadi pada obat-obat yang memiliki gugus simetrik atau gugus yang sama besar antara area kiri dan area kanan. Sehingga pada proses stereokimia atau proses reposisi itu akan sangat mudah untuk diatur menempati reseptor yang membutuhkan. Karena menggabungkan antara muatan dipol dan kekuatan ion, maka tentu saja interaksi yang terjadi antara obat yang telah diputar haluannya dengan secara stereokimia, ketika menemui binding site, maka akumulasi atau proses farmakokinetik yang terjadi itu tentu berlangsung dalam durasi yang cukup lama dibandingkan obat-obat dengan kekuatan dipol-dipol saja. Nah, ini contohnya misalnya untuk penyakit-penyakit komplikasi jantung dengan hiperkolesteremia, dan itu membutuhkan obat dengan muatan-muatan tertentu yang tentu saja juga memiliki kekuatan dipol, termasuk kombinasinya dengan obat-obat antihipertensi, misalnya untuk natrium blocker dan sebagainya. Selanjutnya, ikatan lain yaitu ikatan indus dipol. Nah, ini biasanya melibatkan kombinasi obat, misalnya antara kombinasi ion amonium quaterner dan senyawa-senyawa yang memiliki cincin benzen aromatik. Kadang-kadang kita menghadapi pasien yang membutuhkan obat dalam jumlah yang lebih dari satu macam, oleh karena penyakit yang telah diderita mengalami komplikasi, sehingga eee, terpaksa diberikan obat dalam bentuk kombinasi. Nah, khusus untuk ion amonium quaternar atau struktur kimia yang mengandung cincin aromatik, misalnya turunan-turunan alkaloid, flavonoid, turunan lignan dan sebagainya, itu akan membutuhkan benzen aromatis yang banyak, terutama pada struktur-struktur fenoliknya. Sehingga ikatan yang terjadi itu adalah kita sebut sebagai induced dipole interaction. Tentu saja, kekuatannya itu tidak sama dengan ion dipole interaction, tapi, arah, obat ini masuk ke dalam, reseptor atau menemui reseptor, itu arah yang berlangsung direct. Tidak bisa kita, atur seperti pada posisi dipole-dipole interaction maupun pada ion dipole interaction. Selanjutnya, kita akan membahas persoalan target. Target dari, obat. Adapun, daerah, interaksi yang, paling sering mendapat perhatian adalah daerah hidrofobik, di mana daerah hidrofobik itu, karena daerah yang ditembus adalah daerah yang, sifatnya lipid atau daerah permeabilitasnya sangat kurang, maka struktur obat itu harus, dilindungi oleh, environment atau lingkungan yang memiliki entropi negatif. Sehingga, jika pada satu kondisi tertentu entropi negatif itu akan dipecah, lalu akan menyebabkan obat itu mudah berinteraksi ke dalam, tubuh. Pertanyaan berikutnya adalah di mana obat berinteraksi. Jadi ada dua fokus di sini, yaitu sel, di mana pada sel itu memiliki, beberapa target. Di sini ada 4 target, yaitu lipid, karbohidrat, asam nukleat, dan protein. Jadi biasanya yang terjadi pada pasien, jika pasien tersebut memiliki, ukuran tubuh yang berbeda, memiliki kandungan lipid, karbohidrat, asam nukleat, dan protein yang berbeda,
obat yang diberikan walaupun sama dan dosis yang sama, maka obat itu akan memiliki perbedaan respon dari tubuh manusia yang memiliki diversity di dalam target-target yang mereka miliki. Misalnya perbedaan lipid, jumlah lipidnya, jumlah karbohidratnya, jumlah asam nukleat, dan jumlah proteinnya. Apa yang dimaksud dengan lipid? Lipid atau lemak itu ditandai dengan struktur rantai karbon yang panjang. Semakin panjang rantai karbon berarti semakin saturated atau semakin jenuh lipid tersebut. Sebaliknya jika ada cincin alkena dan rantai alkena maupun rantai alkuna, maka itu kita sebut sebagai unsaturated fatty acid atau lemak yang sudah tidak jenuh lagi. Ciri khas dari lipid itu memiliki daerah yang disebut polar head atau hydrophilic area dan memiliki non-polar tail atau hydrophobic area. Di mana polar head itu atau daerah hidrofilik itu pasti memiliki kandungan hidroksil atau kandungan OH, sedangkan daerah nonpolar atau tail itu pasti memiliki rantai karbon yang panjang. Nah, ini adalah struktur lipid yang kompleks, di mana ada daerah glikolipid, ada daerah fosfolipid polar head, ada daerah sterol, kemudian integral-integral protein yang menyusunnya juga berbeda-beda. Ada yang disebut peripheral protein, ada yang disebut multiple transmembran helix, dan ada yang disebut single transmembran helix. Obat-obat yang berinteraksi pada daerah lipid itu jumlahnya sangat sedikit. Di antaranya yang paling populer adalah amphotericin B atau yang biasa kita sebut anti-infeksi, antifungi, anti jamur. Bekerja pada daerah lipid terutama membentuk tunnel hidrofilik. Contoh lain misalnya obat antibiotik valinomycin itu juga bekerja pada daerah lipid. Amphotericin atau anti jamur ini memiliki daerah hidrofilik yang mengandung gugus hidroksil pada bagian atas ini. Sedangkan daerah yang terlampir pada daerah ujung bawah ini karena mengandung rangkaian karbon yang banyak, maka itu disebut daerah hidrofobik. Sehingga kerja dari anti jamur ini yaitu daerah hidrofilik tunnel-nya akan bekerja langsung pada daerah lipid. Target yang lain yaitu target karbohidrat. Karbohidrat memiliki formula CH2O dan merupakan tempat energi, sumber energi, dan biasanya mengandung glukosa atau jenis gula. Ada gula monosakarida, ada juga gula polisakarida. Karbohidrat memegang peranan yang penting pada rekognisi sel, regulasi sel, dan pada pertumbuhan sel. Dan biasanya potensial karbohidrat menjadi potensial target yang baik untuk pengobatan bakteri, antibakteri, atau yang antiinfeksi, infeksi yang disebabkan oleh virus, kemudian penyakit kanker, dan penyakit autoimun disease. Di mana karbohidrat itu biasanya bertindak sebagai antigen. Contoh teksel yang biasanya ada pada karbohidrat yaitu glikoprotein, glikosphingolipid, kemudian memang lebih banyak memberikan efek terapeutik pada karbohidrat sebagai target yaitu obat anti HIV, anti herpes, dan antibiotik. Jadi kalau anti herpes kan bekerjanya pada virus ya, sementara anti HIV juga adalah antivirus, antibiotik adalah antibakteri. Karbohidrat yang menjadi target ini sangat sedikit obat yang berinteraksi oleh karena memang obat-obat seperti anti HIV, anti herpes, dan antibiotik itu sulit disintesis, jadi membutuhkan rangkaian proses sintesis yang panjang. Dua target yang lain yaitu asam nukleat dan protein akan dibahas pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.